Hannah Arendt adalah filsuf yang sungguh merupakan satu keajaiban dunia dalam bidang pemikiran filsafat politik. Betapa tidak, sudah dalam paruh akhir abad ke-20, di mana umumnya filsafat yang bisa eksis hanya yang berupa utak-atik kecil atau tambal sulam atas teori-teori besar yang sudah semikian lama, bahkan sudah diperlakukan sebagai aksioma. Semuanya sudah tak pernah lagi dipertanyakan. Tetapi Hannah Arendt justru lain. Perempuan kelahiran tahun 1906 dengan nama asli Johanna Arendt ini ternyata tampil dengan originalitas yang luar biasa. Teori-teori yang original, teori-teori besar yang serba asli. Dengan demikian pula, maka Hannah Arendt pun adalah kritik radikal atas pemikiran-pemikiran agung yang sudah baku itu. Aristoteles dihantamnya, juga Plato. Bahkan sejak Parmenides, kemudian René Descartes, Thomas Hobbes, John Locke, Rousseau, dan lain-lain, semua dihajarnya. Tentang demokrasi, nah ini juga salah satu yang amat luar biasa dari Hannah Arendt. Filsafat politiknya bukan eksplisit teori demokrasi. Ia bahkan mengkritik apa yang justru sudah diimani sebagai pilar-pilar utama demokrasi. Seperti hak asasi manusia, asas liberal, prinsip perwakilan. Bahkan ia mengkritik secara sangat radikal sampai semuanya itu terjungkir balik, hancur. Ya. Tetapi pribadi manapun yang berjiwa paling demokrat tetap akan langsung merasa dan langsung yakin bahwa Hannah Arendt justru sedang membela tujuan-tujuan yang paling mulia dari demokrasi itu sendiri. Dan penilaian mereka itu betul. Sejak di dalam bukunya The Origins of Totalitarianism, asal muasal totalitarisme, yang terbit tahun 1951, dan kemudian Human Condition yang terbit tahun 1958, Hannah Arendt sudah menghancurkan semua itu. Ia menjadi penghancur terbesar semua potensi dan akar-akar yang dapat menggagalkan demokrasi. Teori politik Hannah Arendt sudah melampaui demokrasi, beyond democracy. Karena totalitarisme Nazi Hitler maupun totalitarisme komunis Stalin yang oleh Hannah Arendt disebut rejim-rejim horor kembar itu, semua itu kan tumbuh dalam tubuh demokrasi itu sendiri. Partai-partai Nazi Hitler, partai komunis Rusia, itu kan tumbuh dari dukungan rakyat juga di dalam mekanisme demokrasi. Sebetulnya dapat ditambahkan, kita bisa menunjuk juga bukan hanya dua sosok totalitarisme itu dalam horor politik zaman modern. Totalitarisme oleh junta militerisme, itu juga kan tumbuh dari kekecewaan akibat gagalnya demokrasi itu sendiri. Jadi demokrasi yang memunculkan benih-benih dari segala totalitarisme itu. Nah, jadi menurut Hannah Arendt, konsep umat manusia mengenai hakikat politik itulah yang sesungguhnya sudah bergeser, sudah menyimpang, telah berada pada posisi yang justru mencelakakan manusia. Ya, betul, tidak kurang dari hakikat politik. Itulah akar masalahnya. Yang seharusnya, yang benar, menurut Hannah Arendt begini. Arendt mendasarkan segenap teorinya pada filsafatnya tentang tindakan manusia, ya, aksi. Teorinya tentang tindakan, ya, action, itu begini ya. Sejak sudah lama banyak filsuf besar yang merayakan dan mengandalkan tindakan konkret dibanding refleksi pemikiran belaka.
Misalnya John Locke, David Hume, terlebih-lebih itu Karl Marx, Charles Sanders Peirce, William James, John Dewey. Itu semua memuliakan tindakan. Tetapi filsafat Hannah Arendt mengenai tindakan adalah betul-betul filsafat tindakan. The philosophy of action. Menurut Arendt, seluruh aktivitas manusia, vita activa, dapat dicirikan dengan 3 sifat, 3 jenis. Ya, 3 modus manusia bereksistensi. Yaitu bekerja, berkarya, dan beraksi atau bertindak. Bekerja, labor, berkarya, berproduksi, work, dan bertindak, action. Bekerja, berproduksi, dan berkarya. Atau itu beraksi atau bertindak. Gitu. Nah, labor, work, and action. Arbeiten, herstellen, und handeln. Bekerja, labor, adalah proses biologis dan dalam rangka biologis. Bekerja adalah dorongan naluri biologis untuk memang kita harus bekerja. Sekaligus untuk memenuhi segala kebutuhan biologis. Gitu. Dengan bekerja manusia memenuhi siklus alamiah biologinya. Untuk memenuhi kebutuhan material. Ya, manusia adalah homo laborans, labora, labor, kerja. Labor. Sistem biologis manusia secara alamiah mendorong kita untuk bekerja. Gitu. Kedua, berkarya, memproduksi, to work. Manusia menghasilkan sesuatu ke dalam dunia ini. Menghadirkan apa-apa yang dibutuhkan untuk kehidupan duniawi. Termasuk kebutuhan orang lain, ya, orang banyak. Manusia memproduksi dari bahan-bahan material yang tersedia di dalam dunianya. Segala materi dalam alam ini memberi manusia semacam inspirasi yang bersifat mendorong untuk manusia berkarya dan berkarya. Dunia dengan keduniawiannya mengarahkan produksi manusia. Begitu. Yang ketiga, beraksi atau bertindak, action. Inilah satu-satunya aktivitas manusia yang paling murni manusiawi. Berbeda dengan kerja dan karya, beraksi tidak dilakukan manusia karena dorongan apapun yang bersifat material di luar eksistensi diri manusia. Bertindak itu sifatnya kreatif dari dalam gitu. Nah, tidak ditentukan atau determinasi atau apapun atau didorong oleh faktor eksternal. Dengan kerja manusia melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri. Dengan karya manusia, manusia terhubung dengan dunia, termasuk dunia manusia. Tapi keterhubungannya itu melalui karya material tertentu. Gitu. Tetapi tindakan lain. Tindakan adalah sesuatu yang menghubungkan manusia dengan manusia. Tanpa perantara di antara dan di luar diri manusia. Seperti perantara yang bersifat karya material itu tadi. Bertindak adalah manifestasi otonom manusia di dalam keberadaannya bersama manusia lain. Eksistensi manusia adalah bersama dengan manusia lain. Karena manusia bereksistensi memang bersama manusia lain kan. Nah, untuk memudahkan pengertian kita, izinkan saya untuk boleh menunjuk kemiripan pengertian action dari Hannah Arendt itu dengan hakikat bertindak yang dalam teori Marx mengenai cinta. Yaitu Marx menjelaskan bahwa cinta adalah keterarahan niscaya dari manusia terhadap sesama manusia. Karena manusia bereksistensi dalam suatu lingkungan di mana ada manusia-manusia lain. Cinta tidak ada kalau manusia hanya berupa pulau tersendiri di tengah lautan lepas.
Nah, tapi maksud Hannah Arendt tentang tindakan itu masih jauh lebih luas lagi. Bertindak menurut Hannah Arendt bukan bersifat reaktif, tidak merupakan perwujudan dalam proses aksi reaksi atau proses sebab akibat seperti hukum alam yang dipatok oleh Immanuel Kant. Tidak. Juga tidak sebagai bagian dalam sistem mekanisme apapun. Malah sebaliknya, bertindak adalah pemutusan mata rantai mekanisme sosial ataupun mekanisme kultural. Bahkan pemutusan kutukan fungsionalisme Talcott Parsons. Karena bertindak adalah perwujudan spirit hakiki kelahiran manusia. Kelahiran adalah penghadiran sesuatu yang berupa semesta yang baru. Gitu. Ini lagi satu teori original dari Hannah Arendt. Kalau umumnya filsuf itu berfilsafat tentang kematian, mortality, seperti Plato, Socrates, Epicurus, Heidegger, Jaspers, sampai Wittgenstein, semuanya mendirikan filsafat tentang kematian, mortalitas. Hannah Arendt sebaliknya menegakkan filsafat tentang kelahiran, natalitas, bukan mortalitas. Tindakan manusia oleh Hannah Arendt diasalkan langsung pada hakikat kelahiran. Lahirnya manusia adalah hadirnya sesuatu yang sama sekali baru dan membaharui. Jadi, tindakan manusia bukan untuk melanjutkan sistem yang ada sebelumnya. Tindakan menurut Arendt adalah satu tubuh dan satu nyawa dengan kebebasan. Karena dia lahir dan terjadilah pembebasan itu. Hakikat kebebasan terletak dalam tindakan. Nah, ini lagi satu gagasan Arendt yang sangat original. Arendt memindahkan letak atau fungsi kebebasan dari suatu posisi yang mirip ruang hampa yang ke dalamnya manusia mengisi dengan segala tindakan. Arendt memindahkan kebebasan ke dalam tindakan itu sendiri. Sebaliknya jadi ya. Dan ini sangat benar. Mengira kebebasan adalah ruang yang disediakan untuk kita isi, itu keliru besar. Kebebasan tidak akan pernah disediakan oleh siapapun dan pihak manapun untuk kita. Kalaupun ada, itu sering justru berupa perangkap kebebasan. Perangkap. Dan jika tersedia, kita justru yang sebaliknya, seperti kata Erich Fromm, kitalah yang malah melarikan diri dari kebebasan itu. Escape from freedom. Gitu. Jadi tepat sekali Arendt melihat di mana letak kebebasan itu. Jadi mengenai kebebasan itu yang dijelaskan oleh Hannah Arendt lebih rinci dalam esainya yang judulnya Apa Itu Kebebasan. Itu. Hannah Arendt mengkritik konsep kehendak bebas yang diajarkan agama. Arendt juga membedakan antara kebebasan dan pembebasan. Freedom and liberation. Itu harus dibedakan gitu. Nah, pembebasan itu, liberation, toh tidak dengan sendirinya menghasilkan kebebasan. Hannah Arendt pun mengkritik konsep kebebasan Rousseau yang justru dianut sebagai ide besar oleh Immanuel Kant. Kita tahu konsep Jean-Jacques Rousseau bahwa manusia mengalami kebebasan bila ia menuruti isi hukum yang bersumber dari kehendak umum. Menurut Arendt, dalam teori Rousseau itu, pluralitas manusia dinafikan. Teori pembebasan Arendt itu secara formal sama dengan Rousseau, yaitu menganut konsep kebebasan positif. Kebebasan yang tercapai melalui tindakan positif, bukan menegasi. Jadi bukan menjadi bebas karena tidak melakukan ini dan melakukan itu.
melainkan bebas karena melakukan. Do. Gitu. Nah, dalam teori Arendt, bebas karena bertindak. Jadi kebebasan itu terjadi kebebasan positif itu terjadi karena bertindak. Ini sangat jelas ya, bahwa tidak percuma Hannah Arendt sewaktu mahasiswi di bawah bimbingan Karl Jaspers menyusun disertasi tentang tindakan cinta menurut Santo Agustinus. Tindakan aktif positif mencintai itulah pembuka ruang kebebasan. Kita lanjut tentang tindakan. Menurut Hannah Arendt, tindakan adalah dalam rangka kebersamaan bersama-sama dengan manusia lain. Manusia-manusia yang juga melakukan tindakan seperti kita. Dari sini, bersama dengan tindakan itu adalah dua hal yang niscaya, yaitu kebebasan dan pluralitas. Nah, pluralitas itu bersama-sama hadir dengan berfungsinya ruang publik, gitu kan? Jadi ruang untuk kebebasan, ruang untuk tindakan adalah ruang pluralitas, itulah ruang publik. Tindakan-tindakan itu berlangsung dalam ruang publik. Ini lagi originalitasnya pemikiran Arendt. Dia menjelaskan tentang ruang publik benar-benar secara sangat original dan penting semua. Tindakan-tindakan manusia berlangsung dalam ruang publik. Semua tindakan kita tampak dan menjadi penilaian bebas, penilaian terbuka oleh semua orang. Sehingga ruang publik menjadi mekanisme yang mengkatalisasi semua upaya dan proses pemenuhan kebutuhan publik secara paling benar dan paling adil. Hukum publik terbina secara optimal, sementara semua yang bersifat privat akan terpisahkan secara sangat-sangat jelas dan semua kepentingan privat pun terpenuhi secara optimal dan adil. Kerancuan dan kesemrahutan hukum di banyak negara selama ini terjadi akibat dikacaukannya hukum publik dan privat itu. Pluralitas adalah realitas objektif manusia. Itu satu premis yang sangat dipentingkan oleh Hannah Arendt. Pluralitas adalah realitas objektif manusia. Secara formal, Arendt selalu menolak penetapan realitas objektif manusia. Tetapi satu-satunya penetapan yang dibolehkan oleh Hannah Arendt ialah penetapan atau konstitusi status manusia bahwa semua manusia sama, yaitu bahwa semuanya tidak sama. Kata-kata ini bukan sekedar bersilat, berakrobat kata-kata, tapi ini adalah dalam rangka Hannah Arendt menolak status objektif manusia, karena biasanya yang didefinisikan itu sudah bukan manusia real, sudah bukan manusia yang dalam realitasnya bersifat plural. Jadi Arendt membolehkan penetapan objektif tentang realitas samanya sesungguhnya manusia, bahwa mereka sama-sama tidak sama. Itu bukan sekedar permainan kata-kata indah, kalimat indah, tapi ini merupakan penegasan Hannah Arendt dan tidak lain untuk mengingatkan bahwa pluralitas adalah realitas yang mutlak penting diperhatikan. Pluralitas adalah realitas objektif yang mutlak penting menjadi wawasan
dan paradigma bertindak kita semua. Dan tindakan kita itulah yang untuk kehidupan bersama dengan realitas plural, itulah politik. Politik tidak boleh lain dari itu. Dengan begitulah politik menjadi wahana kebudayaan manusia yang memberikan kepada umat manusia semua yang terbaik. Nah, politik bukan perjuangan menegakkan ideologi tertentu. Politik bukan perjuangan menegakkan atau mempertahankan hak-hak asasi manusia. Ini sangat lain ya, original sekali pemikiran Hannah Arendt. Politik juga bukan perjuangan pelbagai kepentingan yang kemudian bermuara pada proses kompromi yang disebut dengan agung sebagai kontrak sosial. Perjuangan politik seperti semua itu, menurut Hannah Arendt, pasti menuju kekuasaan yang meniscayakan penghapusan pluralitas, pemberangusan hak-hak minoritas. Semua itu sebetulnya hanyalah kondisi-kondisi prapolitis yang sudah terlanjur dikira politik dan dijalankan sebagai politik, padahal bukan politik. Ya. Totalitarisme berawal dari situ. Politik dengan kekerasan, atau dalam istilah Hannah Arendt, kejahatan yang sudah dibanalkan atau banalisasi, banalitas kejahatan. Kita bisa sebut juga kejahatan yang sudah diofisialkan, diresmikan, sehingga yang melakukannya tidak lagi merasakan sebagai kejahatan, sehingga di situ terjadi penghancuran double. Masyarakat dihancurkan, diri pelaku kejahatan itu sendiri tentu saja hancur secara etikal. Semua itu, banalitas kejahatan itu, menurut Hannah Arendt, itu terjadi karena berpolitik secara bukan sejatinya politik. Politik yang sejati pun bisa rusak, hancur, dan runtuh, kebersamaan itu runtuh, jika yang privat sudah dipaksakan mendominasi ruang publik. Indikator-indikator konkretnya ialah tampilnya pemerintahan tiran. Masyarakat menjadi anarki. Atau masyarakat anarki pun sering berawal dari masyarakat massa. Masyarakat yang warganya tidak berpribadi, tidak kreatif. Manusia-manusia yang hanya merasa gagah kalau memakai seragam. Merasa baru menjadi manusia hanya jika di dalam keseragaman. Mereka menjadi manusia massa. Nah, mereka inilah yang kelak akan meledak berupa histeria massa. Dan itulah salah satu potensi terbesar penggagalan hakikat politik. Nah, tapi sejauh itu, menurut Hannah Arendt, manusia memiliki kemampuan untuk merehabilitasi politik jika sudah rusak. Kemampuan itu adalah dan hanyalah kemampuan untuk mengampuni dan berjanji untuk kembali setia menghormati politik yang sejati, di dalam mana pluralitas adalah realitas objektif. Pluralitas menjadi paradigma. Mengampuni adalah kemampuan manusia untuk memutuskan masa lalu. Memutuskan mata rantai yang hendak disambung terus-menerus sehingga menghegemoni manusia melalui proses sambung menyambung dendam kesumat. Sedang berjanji adalah kemampuan manusiawi untuk berusaha memagari jalan yang benar ke masa depan.